Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Di padang bola aja belum tentu jumpa, apalagi di padang mahsyar. Maka di dunia inilah kita minta maaf. Tak bisa pulang kampung Pak Ustadz, kami kerja di Batam, duit tak cukup Pak Ustadz. Video call, minta maaf ya, mohon maaf zahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Itu adalah usaha. Lalu kemudian Nabi SAW menunjuk dadanya. Apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah kucaci maki, sumpah serapah, tersinggung dengan kata-kataku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Ternyata kesalahan kita ini dua. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Habis saya bersalaman dengan bapak, habis itu saya pergi. Assalamualaikum Pak Haji, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum, saya pergi. Waktu saya pergi itu apa yang nampak? Pundak. Pundak ini bahasa Arabnya zahir. Waktu saya pergi itu apa yang tak nampak? Perut. Perut itu bahasa Arabnya batin. Maka kita maaf pada yang nampak dan yang tak nampak. Mohon maaf zahir dan batin. Itu asal kalimatnya. Tapi Pak Ustadz, kita selalu menyebutnya lahir, zahir. Kenapa ya dia menyebut zahir, zahir, lahir? Itu jadi. Mohon maaf, zahir yang nampak, batin yang tak nampak. Ada satu lagi yang ketiga. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pernah kupinjam duitnya dan belum kubayar? Jadi minta maaf tuh tiga. Pernah kau kucambuk? Balas. Pernah cakap ku kasar? Balas. Ada duit kau kupinjam? Itu belum bisa kubayar. Walaupun mati syahid, kalau punya hutang piutang tak dapat ditebus dengan mati syahid. Apalagi mati konyol, diabetes, asam urat, asam lambung. Maka jangan sampai kita terikat dengan hutang piutang. Saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada hutang piutang ditolong Allah lunas hutang piutang. Mak banyak juga yang berhutang. Saya berfoto di pintu rumah orang. Di atasnya ada tulisan, meminjamkan uang menambah musuh. Saya berfoto di atas, habis itu saya posting di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, langsung di komen, betul. Rupanya setuju semua. Banyak korban kena prank. Meminjamkan uang menambah musuh. Betul Bapak Ibu? Oh, banyak juga korbannya di sini. Makanya kalau kita tak sanggup, datang orang minjam, bilang sama dia, aku kalau meminjami kau 10 juta, duitku tak ada. Kalau meminjami kau 1 juta, anakku pun mau bayar uang sekolah. Ini kau ambil 100.000, tak usahlah kau balikkan lagi. Kalau kebetulan ada 100, kalau tak ada ya 10.000. Kalau tak ada ya duit parkir 2.000 kasih. Daripada kita kasih sakit hati, lebih banyak pula lagi duit minyak menagihnya daripada duit yang ditagih. Betul Bu? Wah, banyak orang ini kena rupanya. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman full penuh. Bukan ayat tentang puasa Ramadan walaupun puasa sebulan. Bukan ayat tentang haji walaupun haji pergi sebulan ke Makkah. Tapi ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang. Hutang tak selesai dengan minta maaf. Hutang mesti dibayar.
Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah. Jangan sampai terutang budi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan balaslah siapa yang pernah kena cambuk, tak ada sahabat minta balas. Balaslah siapa yang pernah tersinggung, tak ada sahabat minta balas. Tapi waktu Nabi mengatakan siapa yang ada kupinjam duitnya, sahabat Nabi minta balas, minta bayar. Innalaka alayya salasa darahim. Engkau punya utang 3 dirham. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit cuma 2. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Innalaka alayya salasa darahim. Kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi kepada sepupunya Fadl, saudara sewalinya Fadl bin Abbas. Ayah mereka adik-beradik. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ayah Fadl Abbas. Abbas dengan Abdullah adik-beradik, sama-sama Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Irfa' ya Fadl, hai Fadl, tolong bayarkan. Maka dibayarkanlah hutang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mati meninggalkan hutang. Dulu orang berutang tak banyak. Itu mengapa orang yang berutang zaman dulu ditolong dibayarkan dengan zakat. Ada satu asnaf zakat untuk orang yang berutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Yang nomor 6, orang yang berutang. Itu sekarang tak bisa dipakai. Kalaulah Basnas membuat pengumuman kepada gharimin yang berutang, silakan Basnas kasih zakat, habis semua kantor Basnas diserang. Karena sekarang orang semua berutang. Priuk utang, belanga utang, mesin cuci utang, kompor gas utang, mobil utang, rumah utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya. Karena Pak Kua tak mengasih hutang. Waktu akad itu kata Pak Kua, ini contoh akadnya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas tunai. Andai Pak Kua membolehkan hutang juga bini itu. Jangan berutang, karena kalau kita mati, ruh kita tak diterima Allah sebelum dibayarkan hutang. Itulah kenapa ahli waris selalu meminta kepada bapak ibu jiran tetangga, setelah acara pengkebumian ini, datanglah kepada ahli waris. Yang kecil-kecil kami bayar, yang besar-besar kami tunda. Ustadz, kalau ada orang meninggal dunia punya utang, siapa yang wajib membayarnya? Yang wajib membayarnya adalah harta almarhum, tirkah. Apakah anaknya wajib membayar? Anaknya tidak wajib membayar dari harta anaknya sendiri. Ingat itu baik-baik. Makanya kalau meminjamkan sama orang, jangan berharap anaknya akan membayar, karena anak tidak wajib membayar dari harta anak itu sendiri. Tapi dia bayarkan dari harta warisan bapaknya. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan 1/3 harta. Makanya masjid Darul Ikhwan jangan bangga dulu kalau ada jamaah mengasih wasiat. Saya wasiatkan untuk masjid Darul Ikhwan, itu ruku saya wakafkan untuk masjid Darul Ikhwan. Jangan senang dulu. Kenapa? Karena wakaf wasiat hanya 1/3. Begitu meninggal ditengok warisannya berapa, rupanya ruku, itulah satu-satunya. Tak bisa masjid mengambil. Karena apa? Karena yang 2/3 diserahkan kepada ahli waris. Meminta maaf sudah selesai. Apakah Bapak Ibu sudah minta maaf? Tradisi almarhumah orang tua saya minta maaf sebelum berangkat sholat id. Saya pun melanjutkan ke istri, ke anak saya juga begitu. Sebelum berangkat duduk dulu, baru minta maaf. Kenapa begitu? Karena kata almarhum orang tua saya, nanti kalau sudah di tanah lapang tuh kau udah bersalaman tak sama siapa-siapa. Di rumah dulu, habis itu baru berangkat.
Kemarin waktu hari 1 Syawal itu, banyaklah saya tengok orang memposting istrinya minta maaf, suaminya merekam pakai video. Tulis di komennya, makhluk terkuat di dunia sedang minta maaf. Minta maaf jam 7, 7.30 diulangnya balik. Insya Allah dosa ibu semua sudah diampunkan Allah dan dimaafkan suaminya semua, insya Allah. Cemanalah suaminya tak mau maafkan? Caranya minta maaf pun spesial. Kau maafkan bang, kalau tidak awas. Iyalah, kata suami. Suaminya pula termasuk anggota Persatuan Laki Takut Bini. Mudah-mudahan bapak ibu semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunannya soleh dan solihah. Silaturahim sudah, minta maaf sudah. Sekarang yang bagian yang ketiga yang terakhir, memaafkan. Apa arti maaf itu Pak Ustadz? Maaf dari bahasa Arab, afa, ya'fu, afwan, ma'fun, afin. Artinya menghapus sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu arti maaf. Kita mau menempel kipas angin di dinding, waktu dipaku pecah dindingnya, ambil dempul tempel, nampak bekas dempul. Beli cat, cat lagi, nampak bekas cat. Cari cat yang baru sampai warnanya sama macam dinding tiang, sampai tak berbekas sama sekali. Itu namanya maaf. Berjalan kita di pantai di Batam, ada bekas tapak kaki, lalu kemudian datang ombak memukul pasir sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu namanya maaf. Kau sudah maafkan dia? Udah Pak Ustadz. Kau udah salaman sama dia? Sampai mati aku tak mau Pak Ustadz. Itu bukan maaf namanya. Itu namanya dendam kesumat. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kita insya Allah. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, jantungnya disobek, dadanya dikoyak, diambil jantungnya dikunyah. Nama laki-laki yang meninggal hidungnya digunting, telinganya dipotong, ditusuk jadi buah rantai, jantungnya dirobek, dikoyak, dadanya dikunyah. Nama laki-laki itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Makamnya di Syuhada perang Uhud di belakang Masjid Nabawi. Telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, dimutilasi, dicucuk telinganya, dijadikan buah rantai, dadanya disobek, jantungnya dikunyah. Yang mengunyah jantung Hamzah itu namanya Hindun. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama Bu Hindun hadir. Yang menggunting telinga Hamzah, hidung Hamzah, mencucuk tulang belakang Hamzah pakai tombak itu laki-laki namanya Wahsy. Kejadiannya tahun ketiga Hijrah. Hari berganti musim berubah, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. 5 tahun setelah peristiwa itu, tahun ke-8, Nabi membawa 10.000 pasukan. Kira-kira kita ini ada 10.000 ini. Nabi yang bilang lebih bohong. Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Makkah. Semua penduduk Makkah ketakutan. Kata orang Makkah, matilah kita. Habislah telinga kita ini dipotong Muhammad. Habislah hidung kita ini digunting Muhammad. Habislah jantung kita ini disobek, dikunyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya begitu sampai di kota Makkah, tak ada satupun hidung yang dipotong, tak ada satupun telinga yang digunting, semuanya dimaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih, Bapak punya pakcik, hidung pakcik itu digunting, dipotong orang. Bapak datang membawa 10.000 pasukan, bisa Bapak maafkan? Kalau saya lah digitukan orang, pakcik saya digunting orang, dipotong orang, dikunyah orang jantungnya, habis itu datang saya membawa 10.000 pasukan. Memang tak saya gunting, saya iris halus-halus. Habis itu siramkan asam sama cabai belacan, baru tahu dia.
Nabi Muhammad tak ada membalas sama sekali. Itulah yang menyebabkan orang Makkah itu masuk Islam. Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, bersyahadatlah semua orang Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemana si Wahsy? Kemana si Wahsy yang menggunting, memotong? Rupanya dia lari tunggang langgang lintang pukang ke Taif, 100 km dari kota Makkah. Lari dia, takut dia dipotong telinga. Setelah Nabi Muhammad pulang ke Madinah, baru dia pulang. Pulang, disangkanya orang Makkah udah tak bertelinga lagi semua. Sampai di Makkah ditengoknya, sehat-sehat kalian semua, masih bertelinga lagi kalian gitu ya. Ada kalian yang digunting Muhammad? Tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Wahsy masuk Islam, datang dia ke kota Madinah menjumpai Nabi, mau minta maaf. Sampai di Madinah dijumpainya Nabi, Nabi bertanya, "Anta Wahsy?" "Kau Wahsy?" "Naam, ya aku Wahsy." "Qatalta Hamzah?" "Kau yang sesudah membunuh Hamzah?" "Ya." Nabi memegang dadanya, menguatkan imannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Wahsy? "Aghib wajhaka anni." Wahai Wahsy, tolong kau palingkan wajahmu dariku. Banyak komentar ulama tentang ucapan palingkan wajahmu dariku. Ada yang mengatakan Nabi dendam. Nauzubillah, Nabi tidak dendam. Lalu kenapa Nabi menyuruh Wahsy memalingkan wajahnya? Karena menengok wajah Wahsy, sedih hati Nabi, terbayang wajah pakciknya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sholat Nabi dengan sholat kita sama, Quran Nabi dengan Quran kita sama, tarawih Nabi dengan tarawih kita sama. Yang bedanya apa? Memaafkan orang lain. Kalau ditengok dari tatapan wajah bapak-bapak ibu ini semua, ini adalah wajah-wajah yang nggak tahu juga ya, entah maafkan. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang ceramah ini bisa memaafkan orang lain. Itu kan Nabi Pak Ustadz. Kita ini bukan Nabi Pak Ustadz. Iyalah yang Ustadz cakapkan tadi itu kan Nabi. 1000 dalil disampaikan Ustadz. Kalau orang tak mau mengamalkan, 1001 dalil. 1001 dalil disampaikan Ustadz. Kalau orang tak mau mengamalkan, dia akan pakai 1002 dalih. Tapi kalau dia mau mengamalkan, ada orang Indonesia yang bisa memaafkan Pak Ustadz. Ada. Dimasukkan ke penjara, disiksa, disetrum, dicaci, dimaki, dihina, masuk ke dalam penjara. Sampai akhirnya rezim tumbang, keluar dia dari penjara. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau mau lengkapnya, baca buku tulisan anaknya namanya Irfan Hamka. Judul bukunya Ayah. Masih ada buku itu Pak Ustadz? Masih ada, dicetak Republika. Oh, Ustadz iklan buku. Saya tak ada dapat royalti dari situ. Tapi saya suka buku itu. Saya beli, saya baca. Masya Allah, bisa dia memaafkan orang lain. Dia sedang duduk di rumah sama anak, istri, sama cucu-cucu. Datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada surat wasiat Buya. Apa isinya? Nanti kalau aku mati, tolong yang jadi imam solatku, solat jenazah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya waktu membaca itu menetes air mata saya. Sanggup pula Buya Hamka menyolatkan jenazah orang yang sudah memenjarakan dia. Allahu Akbar. Kalau saya tak sanggup saya itu. Lalu datanglah orang membawa surat, Ustadz tolong solatkan orang ini jenazah yang udah mencaci maki, menyumpah serapah. Carilah Ustadz lain pula. Tak sanggup aku. Karena kalau saya tetap juga memaksakan sholat jenazah dia, mungkin doanya tetap sama, Allah maghfirlahu, cuman bunyinya lain, Allah maghfirlahu. Kenapa? Karena hati kita, patutlah Buya Hamka itu namanya harum semerbak. Kenapa? Karena maafnya. Tapi jangan bayangkan Buya Hamka itu orangnya letoy, loyo. Buya Hamka itu orangnya tegas. Buya Hamka itu pemarah Pak Ustadz. Oh, kalau tepat pada pengamuk juga dia. Waktu dia naik kapal
laut, belum ada pesawat, naik kapal laut pergi ke Makkah. Sampai di pelabuhan Teluk Bayur dari Jakarta, ada orang yang melarang tak boleh sholat berjamaah di kapal. Datang orang melapor, Buya, kita tak boleh sholat berjamaah di kapal. Itu orang tuh marah. Datang Buya Hamka, dijumpainya. Mana orang yang melarang sholat berjamaah di kapal? Ini. Apa ang kurang aja, mak ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Buya Hamka. Coba baca dalam buku Ayah ditulis oleh Irfan Hamka. Jadi Buya Hamka itu juga orangnya luar biasa. Tapi kalau dalam masalah memaafkan orang lain, marah ulama-ulama se-Indonesia. Kenapa Buya memaafkan orang ini? Dia sudah memenjarakan ini orang. Apa kata Buya Hamka? Kalau tak dipenjarakannya saya, tak jadi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu ditulis oleh Buya Hamka di dalam penjara. Orang menyangka kalau dia dipenjarakan dia akan stres, kalau dipenjarakan dia akan depresi, kalau dipenjarakan dia akan bunuh diri, kalau dipenjarakan dia akan suntuk. Ternyata di penjara dia bisa menulis tafsir. Kita yang di luar penjara nih, apa pun tak bisa ditulis. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terpenjara. Buya Hamka badannya bisa kau penjara, tapi hatinya terbang cakrawala menembus awan. Inilah hebatnya masjid ini. Bisa pula kita menengok awan langsung dari sini. Hebatnya lagi masjid Darul Ikhwan ini, terbit matahari berbunyi langsung. Tit-tit. Nah, itu menunjukkan waktu sudah habis. Kalau Tuhan suka menyanyi, jangan pula menyanyikan sayur kubis. Kalau udah ada keluar bunyi, itu tanda waktu sudah habis. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal 'afina 'anil nas. Jadikan kami orang yang bisa memaafkan orang lain. Waj'alna minal musta'afin. Jadikan kami orang yang mampu meminta maaf kepada orang lain. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang yang rajin menyambung silaturahim. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di Masjid Darul Ikhwan ini, wali man syarakana wa syahadana, semua saudara kami yang mengikuti kajian ini melalui streaming dari jarak jauh, ampunkan juga silap salah dosanya ya Allah. Allahumma astur uyubana, tutupi aib kami di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma khtim bisolihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil ghadra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.